tapi polisi diam aja. Sedangkan untuk orang yang memang menyebarluaskan ideologi Pancasila dipermasalahkan. Ini saya bingung. Apa masalahnya dari Panji Gumilang itu? Rakyatnya pun juga munafik karena mereka terlalu banyak nurut dengan pemuka agama yang orang-orangnya impoten. Seperti wapresnya aja nih, Maruf Amin, Pak. Saya juga bingung itu, Pak. Kemana-mana pakai sarung itu. Padahal secara formal. Mungkin tiap hari dia sunat kali si Maruf Amin itu loh. Habis Pak itu ya, mungkin itu salah satu faktor ya Pak, terlalu tiap hari sunat ya, mungkin habis juga itu alat kelamin ya Pak ya. Ya. Saya juga nggak ngerti lah ya, dari segi kebebasan beragama juga ini tidak sesuai Pancasila, karena begini, di negara kita ini kan Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apabila agama tersebut meyakini mazhab atau aliran yang berbeda, itu sebetulnya tidak boleh dilarang, Pak, karena memang kebebasan beragama itu hukumnya sudah mutlak di konstitusi. Artinya Panji Gumilang itu tidak melanggar konstitusi sama sekali karena memang sudah dijamin. Artinya begini, saya kira kalau kita lihat berbagai agama ini kan punya alirannya masing-masing. Misalkan Kristen itu juga kan nggak cuma satu ya, tapi ada banyak. Kita sebagai orang itu tidak boleh melarang agama orang lain meskipun dia melenceng dari ajaran kita. Karena itu adalah sebuah kebebasan yang di negara kita itu sudah dijamin dengan konstitusi yang sudah disepakati oleh semua founding father kita. Artinya jika Panji Gumilang ini banyak yang bilang katanya ajarannya sesat lah apa, meskipun dia sesat dalam konteks aliran, tapi ini tidak boleh dilarang. Jadi maksud saya begini, Panji Gumilang ini tidak bisa dibuktikan ya bahwa dia melakukan terorisme. Jadi umpamanya Baris Krim Polri ini mencari kesalahan atau dia pokoknya dia ribut terus lah, itu saya juga nggak ngerti kenapa. Saya kira ini untuk apa gitu. Panji Gumilang ini tidak menyebarluaskan paham ideologi zaman, dia kan justru menyebarluaskan Pancasila yang memang di negara kita ini sedang dalam krisis identitas. Yang orang-orang Indonesia sendiri juga sekarang sudah tidak menggunakan batik, tapi malah jadi pakai baju Yaman. Itulah faktanya. Nah, gereja-gereja juga saya kira banyak yang munafik itu, seperti GMS, lalu ada apa Gilbert dan segala macam, itu NATO itu Pak, no action talk only. Ya, memang ajarannya juga udah nggak jelas lah itu Gilbert itu, orang-orang hanya ngomong aja itu Pak, cari uang, istrinya juga kaya raya itu kan, saya juga bingung lah. Saya kira itu aja deh Pak, lanjut. Iya ya, kenapa sih Maruf Amin pakai sarung terus ya? Kemungkinan sunat tiap hari itu si Maruf Amin itu ya. Atau yang kedua bisa juga supaya tinggal buka, pus, cus, olahlah bebe, wah langsung. Soalnya kalau enggak keburu muncrat dulu soalnya kan, kalau buka sapu, buka celana dalam, jorok amat gitu. Lanjut. Mudah-mudahan ya. Sebentar tes suara dulu nih, Raja Uti. Asli Pastor. Oke, asli. Oke, mau nyambung dulu atau mau nanti? Ya, boleh aja kalau misalkan ini. Oke, Raja Uti, lalu Pak Gregorius ya, Amerika. Silakan. Oke, jadi gini Pastor, mungkin saya dari sudut pandang yang lain ya, dari sudut pandang pendidikan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, ya ada rencana demo-demo terus untuk pertama itu ya tangkap Panji Gumilang, itu satu ya. Yang kedua ya mau membubarkan Al Zaitun gitu. Nah ini sepertinya ini kalau kita lihat ya, nasibnya Al Zaitun maupun Panji Gumilang ini di ujung tanduk. Kalau bagi orang-orang yang di luar itu, apapun motivasinya ya, apakah mau mengambil alih pesantrennya atau mau katakanlah mengambil alih asetnya, ya itu mereka punya motivasi masing-masing, terserah gitu. Tetapi kalau saya lebih melihatnya dari sisi pendidikan begini Pak gitu. Kalau misalkan kembali ke undang-undang pendidikan, itu yang belajar di sana itu Pak Paul itu mungkin sekitar minimal 5-6 ribu, gitu. Bahkan mungkin hampir 10 ribu siswanya ya. Nah itu hampir 10 ribu. Jadi kalau di Indonesia, kalau pendidikan umum kan ada. Nah, pendidikan agama itu kan dari Departemen Agama, kalau dari pendidikan umum kan dari Departemen apa sekarang ini? Dulu Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang ini udah ganti nama bolak-balik, saya juga lupa. Tapi ada aturannya. Jadi kalau kita mengacu kepada undang-undang pendidikan, itu nanti nasibnya siswa itu bagaimana Pak Paul? Ya. Ya. Secara psikologis,
10.000 orang yang sekolah di situ dari tingkat dasar sampai tingkat atas, bahkan yang sampai mahasiswa, Mahasiswanya ada secara loh. psikologis itu akan terganggu, Pak Paul. Mereka akan terganggu, mentalnya pasti rusak. Ya. Dimana ketika kita masuk ke dalam sebuah lembaga pendidikan, di situ kita merasa bahwa kita akan mendapatkan hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi lembaga pendidikan yang akan kita tuju ini dikuyo-kuyo, Pak Paul, sampai hancur oleh negara gitu. Bagaimana nasib mereka ini sekarang ini secara psikologis nanti? Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau bicara soal kurikulum, saya juga heran, negara ini kalau di pendidikan itu ada yang namanya standar mutu kurikulum dari Dikti ya, atau dari mungkin Departemen Pendidikan. Itu kan bisa diperiksa, Pak. Nah, setiap beberapa tahun sekali itu sekolah itu kan diakreditasi, Pak Paul, gitu. Saya kira lembaga pendidikan agama juga sama. STT aja diakreditasi, Pak Paul, gitu. Iya. Jadi nggak sembarangan. Kalau misalkan ada kurikulum atau tata laksana operasionalnya suatu lembaga pendidikan dari dasar sampai universitas menyalahi, itu pasti akan langsung ketahuan, Pak Paul. Karena kalau dari akreditasi diperiksa ada sesuatu yang menyimpang, itu pasti akan ketahuan. Dan misalkan akreditasi turun, itu nanti dia akan bermasalah ketika nanti menerbitkan ijazah, ya. Misalkan menerbitkan ijazah, nanti bagaimana status ijazahnya ini, kan gitu kan? Apakah dia boleh, terus berapa mahasiswanya, itu semua mesti diteliti, Pak Paul. Kurikulumnya juga sama gitu. Nah, yang kedua, ini multiplier efeknya ada. Kalau kita lihat, yang bekerja di Al Zaitun itu berapa orang, Pak? Dari mulai tukang masak, tukang bersih-bersih, security, tukang cuci, pemeliharaan lingkungan, dan lain-lainnya. Saya kira itu total dari satu tempat itu aja bisa puluhan ribu, Pak Paul, yang hidup dari sana. Nah, itu. Terus yang kedua, yang bekerja di situ sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai dosen, itu nanti seperti apa kalau itu dibubarkan? Apakah mereka akan dilepaskan begitu saja jadi pengangguran? Negara hati-hati loh ketika mau mengambil tindakan-tindakan begini yang menyangkut lembaga pendidikan. Nggak bisa emosional, ini menyangkut nasib banyak orang dan nasib suatu generasi, Pak, depannya gitu. Pendidikan ini gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi, kalau misalkan kita nggak masuk ke dalam masalah ajaran agama ya, karena itu bukan ranahnya kita gitu ya. Walaupun ada yang menyimpang ya, kalau menurut saya satu lembaga pendidikan, misalkan kurikulumnya salah, dibina, Pak, diperbaiki, nanti kan dibicarakan itu dengan pimpinan universitas atau pimpinan sekolah tinggi atau pimpinan SMU atau pimpinan SD atau kalau ini pesantren lah ya, pendidikan Islam, itu pasti akan ada ininya, ada evaluasinya, itu bisa dibicarakan. Nggak mungkin, Pak, suatu lembaga pendidikan itu harus hancur gara-gara pimpinannya ditangkap gitu. Itu apa ya, halo efeknya terhadap mental generasi yang sedang mengambil pendidikan di sana, itu akan buruk sekali, Pak Paul. Itu bukan solusi. Katakanlah itu mau mengambil alih lembaga tersebut, tapi itu bukan solusi. Ini sangat berbahaya. Nah, kedua, kalau bicara dogma ya, mungkin saya lihat kemarin saya nonton sempat dari TV One ya. Banyak kan yang mengajar dari sana, di sana itu dari IAIN Syarif Hidayatullah. Tahu saya itu kalau di Jakarta itu lembaga pendidikan, salah satu lembaga pendidikan agama yang terbaik. Bagaimana bisa doktrinnya menyimpang gitu, Pak Paul gitu. Nah, itu jadi banyak hal di sini yang apa ya, yang harus diperhatikan juga. Pemerintah juga harus siap. Ini lembaga atau pesantren ini sudah punya banyak alumni, Pak, gitu. Alumninya sudah ada di mana-mana. Mereka itu sudah banyak yang jadi orang juga istilahnya, yang sukses gitu. Bagaimana ya suatu perguruan ataupun lembaga pendidikan itu jadi jelek, itu akan merusak citra alumninya juga di masyarakat gitu. Akan mempersulit mereka mendapatkan lapangan pekerjaan. Efeknya akan sampai ke sana. Jadi sebenarnya tidak gampang loh. Jangan gara-gara memang suatu pemikiran, katakanlah kalau saya sih nggak tahu dogma ya, dia bukan masuk di wilayah itu. Suatu pemikiran pembaharuan
dari pendidikan yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu menjadi alasan untuk menghancurkan Panji Gumilang maupun lembaga pendidikannya. Nah ini, kita harus lihatlah ininya, dampak ke depannya gitu. Tapi saya lihat juga pemerintah mulai berhati-hati Pak, jadi nggak emosional. Kenapa? Masih mempertimbangkan untuk membubarkan Al Zaitun. Kenapa? Ya itu tadi, salah yang saya bilang tadi, kalau masalah politis mereka nggak peduli Pak, tapi ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa ini loh Pak, pendidikannya. Nah, jadi sebetulnya ya itulah mirisnya kita ya. Kalau misalkan dalam sisi menyanyikan lagu apa itu, Veni Shalom Aleichem itu, saya kira itu lagu rakyat biasa Pak, sama dengan di sini kalau kita nyanyi lagu-lagu Batak di Kedai Tua misalnya gitu. Itu lagu biasa, bukan lagu ibadah gitu. Bukan. Itu masalah gitu Pak Paul. Bukan. Ini gimana Pak Paul? Shalom Aleichem itu bukan lagu ibadah, itu lagu kayak itu ya, sama saja kayak po ame-ame belalang kupu-kupu, nah kayak gitu, sama itu loh. Sama. Iya. Itu nyanyian lagu rakyat yang tiap hari dinyanyikan. Iya, nah orang nyanyi lagu itu, lagu rakyat, folk song lah istilahnya, itu dianggap sebagai ini ya, dukungan terhadap Israel. Nah ini yang mencerminkan betapa rasisnya bangsa ini dan diskriminatifnya Pak Paul gitu, terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau saya sih setuju dengan pendapat Pak Gajah Mada tadi, yang rasis-rasis terhadap Israel saya nggak akan coblos Pak dalam pemilu nanti yang akan datang. Karena itu menurut saya nggak cocok dengan harkat kemanusiaan, rasis dan diskriminatif itu. Udah nggak zaman, Paul gitu. Oke, itu aja Pak Paul kira-kira. Mungkin yang lain mau menambahkan, silakan. Ya, Gregorius, lanjut Amerika. Lanjut Pak, salam Indonesia Yaman. Semua cinta Yaman, Indonesia jadi aman. Saya hanya ingin menegaskan Pak tentang Al Zaitun. Saya juga bingung kenapa ini dilarang, meskipun Al Zaitun ini tidak melanggar konstitusi. Saya bisa katakan beberapa politikus nasionalis itu lulusan dari Al Zaitun Pak justru. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan, memang akreditasinya pun juga tidak jelek. Al Zaitun itu akreditasinya termasuk bagus Pak. Lagi pula institusi ini tidak melenceng sama sekali dari kurikulum nasional, yang artinya sebagai pendidikan tinggi atau bisa dikatakan di atas SMP, itu memang ini sekolah tidak ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Al Zaitun ini masih mengikuti paham nasionalis. Ya, jadi saya kira Indonesia ini memang orang-orangnya dan juga pemerintahnya ini munafik Pak, terutama PDIP ini impoten. Saya katakan juga Ganjar ini juga salah satu tokoh yang paling impoten Pak. Suka mengagung-agungkan nasionalisme, tapi tidak ada tindakannya nasionalis. Negara kita dalam krisis identitas dan keributan politik. Bisa kita lihat dari banyak sekali postingan-postingan atau juga dengan politikus yang mengatakan anti-Israel, tetapi negara kita itu salah satu negara yang sering beli senjata dari Israel. Itu perlu dipahami itu. Banyak juga teknologi untuk pangan, untuk pertanian itu juga dari Israel. Memang otak-otak di sini melenceng ya, saya juga bingung. Lanjut, Panji Gumilang, iya memang melenceng Pak. Ini kan nggak masuk akal Pak. Benci Israel tapi beli produk Israel, itu kan munafik. Panji Gumilang itu dapat banyak threat juga. Seperti dari Barreskrim Polri itu, saya kira buat apa sih mencari kesalahan orang? Yang katanya dia melanggar pasal 45A ayat 2 atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, terus ada juga pasal 14 tahun 1996. Ini saya kira tidak relevan Pak. Banyak sekali orang yang bermasalah di negara kita. Polisi tidak pernah menindak pelaku-pelaku tersebut. Contohnya, kita lihatlah banyak teroris sampai sekarang masih bebas, tapi polisi diam aja. Sedangkan untuk orang yang memang menyebarluaskan ideologi Pancasila dipermasalahkan. Ini saya bingung. Apa masalahnya dari Panji Gumilang itu? Rakyatnya pun juga munafik karena mereka terlalu banyak nurut dengan pemuka agama yang orang-orangnya impoten. Seperti wapresnya aja nih, Maruf Amin Pak. Saya juga bingung itu Pak. Kemana-mana pakai sarung itu. Padahal formal. Mungkin tiap hari dia sunat kali si Maruf Amin itu loh.
habis Pak itu ya, mungkin itu salah satu faktor ya Pak, terlalu tiap hari sunat ya, mungkin habis juga itu alat kelamin ya Pak ya. Ya. Saya juga nggak ngerti lah ya, dari segi kebebasan beragama juga ini tidak sesuai Pancasila, karena begini, di negara kita ini kan Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apabila agama tersebut meyakini mazhab atau aliran yang berbeda, itu sebetulnya tidak boleh dilarang Pak, karena memang kebebasan beragama itu hukumnya sudah mutlak di konstitusi. Artinya Panji Gumilang itu tidak melanggar konstitusi sama sekali, karena memang sudah dijamin. Artinya begini, saya kira kalau kita lihat berbagai agama ini kan punya alirannya masing-masing. Misalkan Kristen itu juga kan nggak cuma satu ya, tapi ada banyak. Kita sebagai orang itu tidak boleh melarang agama orang lain meskipun dia melenceng dari ajaran kita. Karena itu adalah sebuah kebebasan yang di negara kita itu sudah dijamin dengan konstitusi yang sudah disepakati oleh semua founding father kita. Artinya jika Panji Gumilang ini banyak yang bilang katanya ajarannya sesat lah apa, meskipun dia sesat dalam konteks aliran, tapi ini tidak boleh dilarang. Jadi maksud saya begini, Panji Gumilang ini tidak bisa dibuktikan ya bahwa dia melakukan terorisme. Jadi umpamanya Barreskrim Polri ini mencari kesalahan atau dia pokoknya dia ribut terus lah, itu saya juga nggak ngerti kenapa. Saya kira ini untuk apa gitu. Panji Gumilang ini tidak menyebarluaskan paham ideologi Yaman, dia kan justru menyebarluaskan Pancasila yang memang di negara kita ini sedang dalam krisis identitas. Yang orang-orang Indonesia sendiri juga sekarang sudah tidak menggunakan batik, tapi malah jadi pakai baju Yaman. Itulah faktanya. Nah, gereja-gereja juga saya kira banyak yang munafik itu, seperti GMS, lalu ada Gilbert dan segala macam, itu NATO itu Pak, no action talk only. Ya, memang ajarannya juga udah nggak jelas lah itu Gilbert itu, orang-orang hanya ngomong aja itu Pak, cari uang, istrinya juga kaya raya itu kan, saya juga bingung lah. Saya kira itu aja deh Pak, lanjut. Iya ya, kenapa sih Ma'ruf Amin pakai sarung terus ya? Kemungkinan sunat tiap hari itu si Ma'ruf Amin itu ya. Atau yang kedua bisa juga supaya tinggal buka, pus, cus, olahlah bebe, wah langsung. Soalnya kalau enggak keburu muncrat dulu soalnya kan, kalau buka sapu, buka celana, buka celana dalam, jorok amat gitu. Lanjut. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,